Lakukan 6 tips ini untuk kamu mahasiswa baru jurusan kesehatan. Hai, ketemu lagi dengan saya Ali Maulana, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukasi tentang mahasiswa baru jurusan kesehatan yang harus disiapkan. Karena pada dasarnya ketika saya masih mahasiswa baru, banyak kejutan, banyak hal-hal yang saya tidak tahu, dan mungkin dengan saya sharing seperti ini bisa menambah wawasan Anda atau tidak melakukan hal-hal yang salah yang telah saya lakukan di awal menjadi mahasiswa. Dimana ada 6 tips yang saya terangkan, dan kita mulai dengan yang pertama adalah kenali jurusan kesehatan kalian. Kita semua tahu bahwasannya jurusan kesehatan sangat banyak, teman-teman. Apakah kalian dari kedokteran, keperawatan, kebidanan, atau farmasi, atau lain sebagainya. Dengan kalian mengenali jurusan ini, tentu kalian akan mengetahui kurikulumnya, penilainya bagaimana, cara mendapatkan hak bagaimana. Itu sangat berbeda setiap jurusan. Untuk itu kenali jurusan kalian, karena dengan itu kalian akan tahu apakah kalian D1 atau D3, karena di sini akan berbeda ketika kalian akan praktik lapangan. Orang yang D3 akan cenderung lebih ke praktik lapangan, tapi orang yang S1 lebih ke teori, karena praktiknya akan di profesi apoteker atau profesi keperawatan. Jadi biasakan kenali dulu jurusan kalian apa. Yang kedua adalah manajemen waktu. Tentu kita tahu semua, teman-teman, bahwasannya ketika kalian kuliah, kalian akan dipadatkan dengan tugas, kemudian mungkin dengan praktik di lapangan ataupun di puskesmas. Kemudian yang ketiga bisa jadi dengan aktif organisasi. Dan ketiga hal ini kalian harus bisa membalance antara akademik dan skill. Jadi tentunya kalian perlu dukungan. Menurut saya aplikasi yang cukup untuk membantu kalian dalam mengatur waktu adalah kalender juga bisa, kemudian Notion juga bisa. Karena dengan kalian mempunyai kalender tentang kegiatan hari ini ataupun lain sebagainya, kalian akan mudah untuk melanjutkan kegiatan ke depannya. Jadi kalian bisa pemetaan, karena ketika kalian kuliah itu akan padat waktunya. Jangan sampai karena banyaknya waktu yang kalian luangkan untuk itu sehingga kalian terdistraksi dan tidak bisa membalance antara satu dengan yang lain. Ya, itu adalah manajemen waktu. Dan poin yang ketiga adalah jaga kesehatan mental Anda. Kenapa saya bilang ini penting? Karena sekarang banyak mahasiswa yang mempunyai stres, depresi itu karena mungkin entah karena nilainya yang kurang atau shock dengan keadaan perkuliahan, bullying, ataupun intimidasi dan sebagainya. Kita tidak tahu tentang hal itu semuanya, tetapi sangat penting untuk dijaga mengenai kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental ini sangat berpengaruh untuk kalian ke depannya dalam menangani masalah. Jangan sampai ketika kalian mempunyai masalah, kalian pendam, kalian tidak ceritakan ke teman, ke saudara, ke dosen, ataupun lain sebagainya, sehingga kalian akan menjadi stres, sehingga kalian terfokus untuk kuliah, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dan biasanya di kampus juga akan menyediakan psikolog atau konseling tentang kesehatan jiwa. Jadi maksimalkan untuk bisa terapi itu jika kalian mengalami stres ataupun depresi dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah jalin hubungan baik Anda dengan dosen. Kenapa saya bilang begini? Karena teman dan dosen sangat berperan ketika kalian berkuliah. Teman kalian akan membuat diri kalian akan jadi seperti apa. Karena apa? Karena teman kalian yang malas mengerjakan tugas, otomatis kalian pun akan malas mengerjakan tugas. Teman kalian yang aktif berorganisasi, aktif bertanya, aktif di kelas, aktif presentasi dan sebagainya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama seperti teman kalian. Untuk itu teman itu sangat berperan ya. Kalian berpartner dengan siapa, kalian berteman dengan siapa, entah kalian berteman dengan aktivis atau masuk buku dan sebagainya, tidak menyalahkan. Tapi teman kuliah sangat berperan untuk kehidupan kuliah kalian ke depan. Dan selanjutnya ada dosen. Dosen juga sangat berperan karena nilai kalian, masa depan kalian ada di dosen tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena dosen menilai diri kita masing-masing. Dosen bisa tahu tentang kemampuan kita, bagaimana cara kita meningkatkan ilmunya, dengan cara bertanya dengan dosen, aktif dengan dosen. Dan karir kita pun terkadang ketika kita aktif dengan dosen, kita ditawarkan pekerjaan, kemudian kita mendapatkan informasi yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Itu aktifnya dengan dosen. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah aktif atau mengikuti ekstrakurikuler
ekstrakurikuler atau organisasi kampus. Di sini ada beberapa hal organisasi yang bisa kalian ikuti. Mungkin ada di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau HIMA atau HMJ, Himpunan Mahasiswa, atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Terserah kalian memilih yang mana, tetapi saya sarankan untuk mengikuti organisasi di kampus. Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti organisasi kampus, secara otomatis kalian akan bisa public speaking. Kalian mempunyai relasi, kemudian kalian berwawasan luas. Jadi bukan hanya hard skill aja yang kalian latih gitu ya, bukan hanya teori aja, tapi praktiknya pun kalian harus belajar. Karena orang-orang yang mengikuti organisasi kemungkinan besar mempunyai problem solving yang bagus, karena mereka sering diterpa di masyarakat, entah ketika kalian mengabdi masyarakat ataupun melakukan kegiatan bakti sosial, sehingga kalian udah terbiasa berhubungan dengan masyarakat, dan itu terkadang tidak dilakukan oleh mahasiswa biasa. Maka dari itu saya sarankan untuk mengikuti organisasi, sehingga ada beberapa hal yang sangat bisa kalian manfaatkan. Dan di video ini juga ada manfaat kalian bisa mengikuti organisasi. Dan yang terakhir adalah persiapkan diri kalian untuk di dunia kerja. Kenapa ini penting? Karena ketika kalian sudah mempersiapkan dari awal, jadi ketika kalian sudah kuliah, udah lulus, udah mendapat gelar, kalian udah bingung ingin kerja di mana. Kalian udah bingung saya akan mau kemana. Tapi ketika kalian mempersiapkan, kalian setiap awal siapkan diri kalian, entah banyak CV, kemudian banyak mengisi portofolio kalian, dan banyak skill-skill lah, atau ikut kegiatan-kegiatan yang membuat diri kalian untuk meningkat ke depannya. Ya, contoh seperti saya membuat video, karena skill saya suka public speaking, saya bisa berbicara, saya melakukan penyuluhan kesehatan, saya melakukan jadi pemateri kesehatan, dan lain sebagainya. Karena saya sudah mempersiapkan dari ketika saya mahasiswa, saya belajar untuk berbicara di depan orang, walaupun pertama agak salah dan sedikit dan sebagainya, tetapi ketika jalannya waktu, karena 4 tahun saya latih selama kuliah, jadi ketika sekarang saya sudah bisa lancar depan kamera, saya menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan seminar ataupun webinar dan lain sebagainya. Jadi kalian juga harus seperti itu. Tentukan diri kalian akan menjadi apa, karena karir itu akan bisa mengikuti kalian, passion kalian apa, dan ikutilah. Sehingga kalian gak bingung ketika lulus nanti mau kerja di mana, mau jadi apa, dan sebagainya. Dan mungkin itu aja teman-teman ya, 6 hal yang harus dilakukan ketika kalian menjadi mahasiswa jurusan kesehatan. Karena jurusan kesehatan sangat berbeda dengan jurusan yang lain. Ya, jurusan kesehatan sangat profesional dan peluang kerjanya pun berbeda-beda, bermacam-macam. Tinggal kalian memilih mau jadi apa. Dan semoga video ini juga bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat. Dan itu aja. See you in the next time in the video. Bye bye.